Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang dimana Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, bahkan nikmat kuat menahan kenyataan bahwa tanggal tua datang lebih cepat daripada tanggal gajian. Kita tetap bersyukur sampai detik ini masih diberi nafas, walau banyak di antara kita yang nafasnya sering dibuat sesak oleh tugas, oleh ujian, bahkan oleh chat yang cuma dibaca tapi tidak dibalas. Tapi beginilah hidup. Kadang kita merasa lelah, kadang kita merasa kalah. Tapi yang penting kita tetap terus melangkah, karena Allah tidak melihat hasilnya dulu. Akan tetapi niat dan usaha yang terus menyala. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi tercinta yang wajahnya bersinar tanpa skincare, yang akhlaknya paling sempurna walau gak pernah ikut seminar motivasi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan cuma idola umat, tetapi juga guru kehidupan yang ngajarin kita cara hidup benar, bukan cuma hidup enak. Beliau juga yang ngajarin jadi orang baik itu keren, bukan jadi orang viral tapi nyebar hoax. Beliau juga yang ngajarin sabar walau disakiti. Beda sama kita yang kadang disindir sedikit langsung update story yang captionnya aku diam bukan berarti aku lemah, tapi aku sedang menahan emosi. Maka daripada itu yuk hadirin perbanyak sholawat. Semoga kita menjadi salah satu umat yang dicintai, umat yang dikagumi Nabi Muhammad, dan kelak di padang mahsyar mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat santri sekalian, kita hidup di dunia ini bukan hanya cuman untuk scroll TikTok dan update story, bukan hanya untuk jadi makhluk numpang hidup dan bertahan, tetapi kita punya misi besar, yakni jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Inilah tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dewan Hakim, Allah yarhamukum wa walidaykum, ikhwani wa akhwati thalabah rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang yang terbaik secara umum dalam ranah kehidupan ini, kehidupan kemanusiaan ini. Sebab jikalau kita melihat salah satu yang menjadi slogan Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita, luruskan niat dan teruslah bermanfaat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Kalian mau enggak aku kasih tahu dengan orang yang terbaik di antara kalian, dengan orang yang terburuk di antara kalian, yang terbaik dan siapa yang terburuk? Kemudian
Kemudian para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Sunan Tirmidzi dari Abi Hurairah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu, wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu." Manusia yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang-orang merasa aman dari keburukan. Jadi, kalau mau tahu orang yang paling baik di antara kita, ialah orang yang kebaikannya dinanti-nanti, yang kebaikannya Masya Allah, Alhamdulillah, ini masjid jadi berkah sedekah si fulan. Dengan kebijaksanaan para pemimpin-pemimpin kita, acara keagamaan selalu dijunjung tinggi dan selalu dimeriahkan di Kabupaten Padang Lawas ini. Keburukannya kita aman, tak pernah diceritakannya, dilala ia tahu. Keburukannya kita aman, tak pernah diceritakannya, dilala kita meminta tolong kepadanya. Inilah contoh orang yang baik dan memberi manfaat. Sedangkan orang yang buruk di antara kalian, yang kebaikannya tak pernah diharapkan orang lain. Kadang kalanya ikhwan, kita ingin meminta tolong kepada si fulan. Aduh, jangan antum harap muka doang itu yang baik, tapi kelakuan, tapi di dalam hati, naudzubillah, tidak diminta tolong ikhwan ya ungkit-ungkit, wala yu'manu syarruhu. Ikhwan, ada orang seperti ini dan ada orang yang keburukannya membuat masyarakat merasa resah. Contoh saudaraku sekalian, sering kita lihat di malam hari, ada orang yang kalau naik motor itu pakai knalpot gong, yang kalau bunyi satu kampung mendengar suara knalpot itu. Bahkan bayi yang masih digendongan ibunya pun ikut kaget mendengar disiksa knalpot itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179, sebagian manusia itu ulaika kal an'am bal hum adall. Sebagian manusia itu seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Binatang ternak saudaraku bisa disembelih, bisa antum bikin sate. Tapi kalau orang yang gak benar, antum bisa bikin sate. Yang gak bisa, maka orang senang orang seperti itu masuk penjara. Tapi tak kalah keluar, orang merasa resah. Inilah contoh orang yang buruk dan tidak memberi manfaat. Syarrun nas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang khairun nas yang diriwayatkan Imam At-Tabarani dan Daruqutni. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, yang paling bermanfaat. Saudaraku, kita hidup kalau bisa jangan bertanya apa yang diberikan negeriku kepadaku, apa yang diberikan pemerintah kabupaten ini kepadaku, tapi bertanyalah apa yang Anda berikan kepada kabupaten ini, apa yang Anda berikan kepada negeriku ini. Dewan Hakim, Allah yarhamukum wa walidaykum, ikhwani wa akhwati thalabah rahimakumullah. Jadilah manusia yang bermanfaat dari level yang paling rendah. Salat berjamaah ke masjid. Ada sebagian orang yang kalau salat ke masjid itu dia ngerapiin sendal orang. Dia tidak punya duit untuk membangun di masjid.
Dia tidak punya uang untuk bersedekah di masjid, tetapi dia punya tenaga hanya untuk merapikan sendal itu, sehingga orang yang keluar dari masjid langsung dipakai sendalnya. Inilah contoh orang yang baik dan menebar manfaat. Maka khairun nas anfa'uhum linnas itu jangan kita terjemahin dari angle sedekah doang. Jadi terkesannya khairun nas anfa'uhum linnas itu jadi orang kaya dulu baru jadi anfa. Bukan seperti itu, ikhwan. Padahal kita semua ini punya potensi untuk menjadi anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi orang lain. Bukan hanya dengan kekayaan, harta, ataupun materi, ataupun harus menjadi pejabat dulu. Bahkan hanya dengan doa pun kita bisa menebar manfaat kepada orang lain. Bahkan dengan ilmu, pikiran, tenaga, semua yang ada di dalam diri kita masing-masing bisa kita coba untuk mengkoreografikan menjadi sebuah kreativitas yang dicontoh orang banyak, sehingga menimbulkan efek positif bagi orang lain. Para hadirin sekalian, kesimpulan dari tausiah saya ini adalah kita hidup bukan dituntut untuk menjadi orang baik, tetapi menebar manfaat bagi orang lain. Di hadapan kita saat ini ada saudara kita di Palestina yang sedang berjuang memperjuangkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Untuk itu hadirin, jikalau kita tidak bisa mengirimkan materi, setidaknya kita mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita. Semoga Allah memberi kesehatan, keselamatan, keamanan kepada saudara-saudara kita. Mari kita kirimkan doa kepada saudara-saudara kita. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa dammir a'da'ad-din wa dammir a'da'ad-din wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansur al-islam wal mustad'afina fi kulli makan ya arhamar rahimin. Demikianlah tausiah saya pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.